Ya, mengganggu nih. Ada HP ketinggalan nih. Punya siapa nih? Yang punya hantu lagi. Oh ya. Oke, biarin aja dari sini biar tenang dia hidupnya. Mantap. Serem amat kayaknya ya. Aduh. Mana tumben nih Mbak Ki nih. Assalamualaikum. Panjang. Wah, pas kan? Pas banget baru diomong Mbak Ki Mas Bongsar. Ini gara-gara tidur pakai masker ini, habis nonton film horor, aku bawa mimpi. Masa gak heran juga ini. Waduh. Ini masker canggih juga nih. Tahu ini handphone siapa? Itu ada yang ketinggalan Mbak Ki. Oh, Tahu punya orang siapa tinggal. iya Mas Bongsar? Ntar dia balik lagi kali ya. Oh, Iya. ini maskernya Jakarta Horror Screen Screen Festival. Wah. Masa gara-gara maskernya ke bawah mimpi? Ya bisa aja main ke ini ke pengaruh. Atau mungkin habis nonton filmnya juga kali. bisa jadi. Bisa. Ya wajar sih. Betul. Itu namanya direp-rep tindian bahasanya orang ini. Orang Jawa ya. Orang Jawa. Pak Toto pernah nggak Ya. mimpi ini? Mimpi apa horor begitu habis nonton film? Sering itu malah kenyataan. Iya, nyata. Nyata atau mimpi? Kenyataannya Mbak. Iya, sebentar ngopi Kita dikit, mau kopi. ngomongin mimpi sendirian ini berdua. Enggak. Katanya ada teman mau datang. Nanti ada teman. Katanya berdua. Ngopi Mbak Main Ki. sama Erwin. Seru nih kalau ada yang punya pengalaman ini juga. Wah, Permisi. Oh, silakan. Silakan. Belum kenalan Hai. dengan siapa? maaf. Meli. Terima kasih. Ini Vina. Waduh. Mau minum apa? Kopi, teh, Apa tuh? Air mineral atau air? aja. Ini juga sehat. Iya. Jangan lupa hand sanitizer, ya kan? Oh iya, jangan lupa itu. Jadi ini Melin, ini Ervina, Oke. itu kan. Ini dua-duanya otomotif. Oh, siap. Nah kita kan lagi ngobrolin masalah mimpi ke bawah-bawah gara-gara nonton. Setelah nonton film horor ke bawah mimpi. Nah, yang pertama tuh kalian sebenarnya seneng nonton film horor nggak sih? Senang sih. Suka ya? Suka. Hah? Melin juga suka ya? Apa yang bikin senang nonton film horor tuh? Bagian apanya gitu? Kalau Melin sih sukanya banyak-banyak nggak lebih ke itunya ya, apa namanya? Hantunya. Munculnya. Ketika hantunya muncul gitu. Iya. Oh mungkin gini kalau film horor itu kan kadang muncul hantunya dibarengi dengan musik, jadi Oh, kaget iya. juga gitu. Iya, gitu. Yang gerengnya itu kadang-kadang sering bikin kita kaget, terkejut, antara terkejut takut dengan jadi kagetin dua tuh mata sama telinga, gitu kan. Ya model-model film sekarang kan begitu, dari dulu lah, pokoknya gayanya kan begitu. Nah, paling takut nonton film horor yang hantu yang bagaimana? Kan film horor banyak tuh, Banyak. yang ya pokoknya hampir berapa sih? Berapa judul? 120 judul ya kalau nggak salah per tahun. film Per horor. tahun. Berarti kan banyak banget tuh. Nah, dari tema pocong, kuntilanak, suster ngesot, terus apa lagi? Gundruwo. Gundurwo. Terus Kuyang. wah itu lah. Sampai yang nenek-nenek bawa gayung itu di. Nah, sampai film Susana zaman dulu itu juga masih menghantui sampai sekarang tuh. Maksudnya legenda tentang film Susana juga masih menghantui hingga sekarang. Nah, ini takutnya hantu yang mana nih? Ya. Kalau Melin lebih takutnya ya Mhm. Gundruwo. Oh, bisa Seru banget. Gundurwo. Dalam kehidupan nyata pernah nggak ngeliat Gundurwo? Pernah. Oh, pernah ya? Iya. Pernah. Seperti Di apa toilet. wujudnya? Seperti ini nggak nih? Waduh, ini anaknya Gundurwo. Gua nggak nunjuk lo di belakang tuh. Ini masih anakan gitu. Kalau Gundurwo kan katanya ini ya lebat Iya. bulunya ya. Ada bulu-bulunya gitu. Oh, Kalau berarti aku lihat benar sih tuh. lebih matanya tuh nyala merah gitu. Jadi Itu berarti benar-benar asli tuh, Gundurwonya asli tuh. asli. Ini pernah ketemu beneran sama Gundurwonya gitu. Iya. Waktu ketemu bagaimana tuh? Kenalan nggak? Mas Gundurwo Enggak. kenalan nggak gitu? Ya? Itu pas mati lampu itu ada teman-temanku semua di kamar tuh, posisi ada teman-temanku semua dia lagi tiduran. Terus tiba-tiba mati lampu dan aku baru buka toilet. Set, gitu. Tiba-tiba aku langsung lihat itu penampakan itu. Aku nggak bisa bergerak, aku cuman astagfirullahaladzim kayak gitu doang aku. Yang lain pada kabur gitu. Oh, yang lain juga ngeliat ya? Yang lain itu karena ada suara bunyi, cetak kayak gitu kan. Jadi pada takutan semua kan gitu. Jadi memang benar-benar aku benar-benar ngelihat
diliatin. Ini gitu. menarik nih Ki, ketika orang ketemu Nah, tapi hantu beneran nih. kalau dalam mimpi sempat itu kan takutan pasti ya karena nyata. Kalau dalam mimpi pernah nggak? Misalnya setelah pengaruh dari nonton film horor terus bawa ke mimpi. Ya pernah lah, pastinya pernah itu. Jadi kalau dalam mimpi sih cuman kebesit-besit aja kan. Kayak pocong, itu pasti ada pocong, kuntilanak itu ada gitu. Pasti ya ke bawah lah. Cuman nggak terlalu takut barangkali ya. Beda dengan yang real. Kalau gitu. yang real tuh bener-bener takut, bener-bener nggak bisa bicara gitu. Oh, langsung. Kayak dikunci. Iya. Kalau Pina pernah mimpi atau lihat langsung? Banyak kan sih mimpi ya. Tapi kalau hantu yang aku takutin juga sih Gundurwo juga. Oh gitu. Pernah ngeliat juga? Enggak, cuma ini sih apa ya, kalau orang bilang kalau tidur tempat tidurnya kayak agak panas, hangat gitu ya. Habis itu kayak kamar mandi ngerasa kayak ada yang gimana gitu. Jangan-jangan Jadi lebih punya kemampuan juga nih bisa Iya, lihat ya. jadi lebih ngerasa kayak instingnya gitu ya. Oh. Feel-nya gitu. Nah, ini kan tadi ceritanya Mbak Ki habis nonton film horor terus ke bawah-bawah gitu. Iya. Nah, pernah nggak sih kalau pas habis nontonnya gitu ya, habis nonton film horor terus ke bawah-bawah filmnya sampai masuk ke dalam mimpi? Pernah sih. Nonton film apa tuh waktu itu sampai ke bawah? Ya lebih ke nonton kayak film-film apa ya? Kayak yang kadang nggak ada kepala gitu ya kali ya. Wah, kayak itu dong, apa Kuyang. ya? Kuyang. Kayak di jeruk purut ya? Iya, jeruk purut. Iya itu. itu ada jeruk purut. Terus juga ini ilmu rawa rontek itu juga itu. Filmnya kan gambarnya orang bawa kepala gitu. Itu masih Itu bisa juga. dari buah hantu ya? Ya, itu juga serem sih. Itu juga serem. Terus pengalaman apa lagi yang kira-kira film yang sampai menghantui bener ke dalam mimpi? Hantu ya. Oh, itu sih pernah dengar kayak suara kuntilanak juga ya. Kalau malam kan. Gitu, agak merinding aja ya. Agak serem. Tapi gara-gara nonton film horor terus ke bawah mimpi kapok nggak sih sebenarnya? Nonton film horor? Malahan kayaknya penasaran pengen tahu lagi. Oh, justru penasaran ya? Penasaran ya, Nah, penasaran. lo sendiri pernah nggak ngalamin? Gua nggak nonton aja horor terus gitu. Kenapa? Ya apalagi kalau hantunya hantu nagih utang gitu. Itu bukan hantu ya. Nah, Pid, tadi kan bilang sempat mimpi pocong lah segala macam gitu ya. Nah, ceritain dong waktu mimpi itu gimana tuh di dalam mimpi itu nggak bisa bergerak kah? Terus bisa lari kah, atau gimana? Nah, utamanya itu mimpi yang benar-benar setelah nonton film. Jadi kalau mimpi serem sih banyak, tapi yang benar-benar dipengaruhi oleh film horor gitu kan. Iya, ya itu apa? Kita kalau mau bangun tuh mau teriak tuh kayaknya nggak bisa. Kayak ada sesuatu yang nahan, kayak ada yang tinggi gitu deh. Ceritanya gimana tuh waktu mimpi dalam mimpinya, masih inget nggak? Iya, Ke satu masih. tempat kah misalnya gitu kan? Ke bawa ke Apakah hutan, setting atau di mimpi itu sama dengan Nah, setting di filmnya. film? Iya, hampir sih kayak gitu. Kayak kita seolah-olah kalau lagi jalan gitu kayak ada yang dorong gitu jatuh tiba-tiba atau kayak ada yang narik gitu. Di dalam mimpi itu sih kayak gitu. Jadi lebih kayak mencekram gitu. Agak Itu di dalam ruangan atau di hutan atau di misalnya lebih dalam ruangan sih. di dalam ruangan waktu itu ya. Agak serem banget lah. Nah itu berapa lama tuh sampai Ya. akhirnya terjaga gitu bisa bangun? Ya 5 menitan mas. Jadi kadang-kadang gini, mimpi itu rasanya kadang bisa lama loh. Lama, Karena bisa ukuran lama. waktu di mimpi dengan di kehidupan nyata itu beda. Kayaknya wah takut lama, begitu bangun ternyata cuma 1 menit. Bisa juga kayak gitu. Atau bisa jadi kayaknya sebentar, ternyata tidur udah lama gitu. Biasanya kayak gitu. Waktu itu nggak bisa jadi ukuran dalam Nah mimpi. waktu kebangun apa yang Meli lihat pertama kali atau rasakan pertama kali? Meli sorry, Pina. Nah, ya rasa Ingatnya Meli terus. rasanya ya agak apa ketakutan ada ya. Habis itu kayak apa keringatan gitu. Oh keluar gitu. Iya, jadi kayak apa? Jadinya aduh gitu. Jadi Nah waktu itu nervous gitu tidur sendiri. sendiri. Aduh, temen Dan, lagi. biasa sih dengan lampu yang kamar yang gelap dengan Oh lampu bisa kecil. digelapkan, Iya, redup ya. gelap, redup. Pokoknya aduh kayaknya Nah. kayak ngalamin di dalam mimpi tuh kayaknya benar-benar nyata gitu. Bener-bener Iya, kayak seolah-olahnya. begitu bangun berani tidur lagi nggak, merem lagi nggak, atau udah sampai pagi melek aja deh gitu?
memang mau coba tidur tapi agak sulit sih mungkin agak. Tapi biasanya kalau nasihat orang tua, kalau mimpi serem dibalik bantalnya. Iya, katanya Iya gitu. kan? Iya. Dibalik bantalnya terus hantunya yang mimpi serem. Nih antuin kita malah ya. Iya, gantiin kita. Ya itu kan nasihat orang tua kan kayak gitu, kalau mimpi serem dibalik atau baca doa-doa lah, itu kan biasanya kan diganggu jin atau apalah. Nah, persoalannya kan ini habis nonton film Ki, ada hubungannya dengan jin atau tidak gitu ya. Ya tetep lah sama lah. Ya jinnya kan juga ikut nonton. Di pun kan seneng tuh. Oh, iya. Ini menurut cerita-cerita yang bisa ngeliat. Iya. Kalau orang Jadi bikin film habis horor, nonton film terus diikutin gitu ya. iyalah. Ya itu habis nonton film layar tancap itu ya. Nontonnya bawa pohon bambu ya. Nah kalau Melin tadi kan real melihat Gundurwonya kan. Di dalam mimpinya pernah nggak sih mimpi yang sama seperti ngelihat yang nyata gitu? Ya pasti pernah. Itu aku ngeliat langsung, terus tiba-tiba ya itu aku bener-bener dimimpiin sama dia gitu. Oh habis ngeliat terus dimimpiin gitu? Iya ada, iya segitu. Jadi aku ngerasain bener-bener digoyang tempat tidur tuh kayak gitu, dalam mimpi aku tempat tidur tuh kayak diguncang-guncang gitu. Jadi aku ya Agresif ampun, banget ya Gundurwonya ya. aku bangun itu udah ngerasa, rasanya gimana gitu kan? Ya ampun ada gendruwo. Bener-bener ngeliat benar gitu. Harusnya bilang jangan keras-keras goyangnya pelan-pelan jadi kayak di ayun ayu gitu. Jadinya Parno mau tidur di situ lagi, jadi kan, di situ yang tadi ada gendruwo, jadi aku akhirnya pindah. Pindah kamar. Mm-mm. Gundurwonya ikut pindah kamar nggak? Nah ini faktor pengaruh film atau terpisah ini? Kalau itu bukan faktor pengaruh film sih. Tapi yang Langsung. benar-benar film ada nggak, pernah nggak? Yang kalau film itu biasanya aku malah boneka, jadi Parno sama boneka. Gitu. Apa Caki? Kaki ya. Jadi boneka itu tuh kayak ngebayangin banget, ih boneka itu kan tadinya berdarah. Nanti kalau ada boneka yang lain kayak gitu kan aku jadi Parno kan gitu, takut ya ampun. Berarti nggak suka boneka sampai sekarang? Ya enggak. Berarti Yang jangan pokoknya- ngasih boneka Ki. Yang berbentuk boneka manusia itu ngeri kan. Kalau boneka-boneka yang Kayak Barbie nggak apa-apa lah. Barbie kan manusia Ki. Bukan dong. Iya, Barbie beruang. Barbie manusia. Teddy bear. Teddy bear. Teddy bear. Kalau Teddy itu lucu lah ya. Lucu. Nah mungkin kalau kisahnya Melin justru dibalik, justru kisah nyatanya dia bisa jadi inspirasi. Oh, untuk bikin film Horornya. horor. Iya, iya. Nah, dia berangkatnya dari bener-bener ngeliat Bener-bener ngeliat langsung. hantu terus ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi. Ini dari film, tapi yang kasus horor, film horor masuk ke mimpi yang boneka itu. Boneka. Kan banyak juga sih film-film tentang boneka yang horor gitu kan. Annabelle gitu. Annabelle iya. Oh, Annabelle Karena itu ada serem kisah dulu. nyatanya ya. Iya. Bukan kisah nyata, cerita nyatanya. Ceritanya. Dan berarti kan gini Ki, kalau misalnya sebuah film bisa sampai masuk ke dalam mimpi dia berhasil tuh ya. Berhasil menuangkan visualnya gitu kan sampai ke bawah-bawah dalam mimpi gitu. Tapi kalau pengalaman saya, film yang cukup menghantui itu ya Dikejar Dosa judulnya. Kalau Romo Boy nonton di TV tahun udah lama banget. Udah setelahnya nggak ada film yang benar-benar menakuti, mau film barat kayak Indonesia nggak ada. Ya artinya karena ini nonton tuh sambil kesadaran bahwa ini film. Nih harusnya kalau nonton film tuh harus asik gitu loh. Kita melebur nggak usah menyadarkan bahwa ini film. Ya asik aja, ini kehidupan difoto, dipotret Dalam lewat visual. dalam bentuk visual. Jadi kita gampang terhibur. Kalau kita tetap nyadar wah ini film, wah ini waktu syuting juga banyak orang ya, kita nggak jadi takut juga. Ya tapi kan fungsinya atau dibuatnya film horor bukan ini ya, maksudnya cuma memang untuk hiburan kan sebenarnya. Itu kalau emang senang serem ya nikmatilah keseremannya gitu kan. Jadi nggak terhibur juga. Jadi nggak terhibur juga. Enggak kira serem. Ya nggak serem. Nonton film horor nggak merasa serem. Ngomong-ngomong, Pak Toto ini mana nih kopinya? Ngopi apa ngeteh? Bang mau apa teh? Atau Ngopi mau dong. air putih Kopi aja aja juga ya. boleh nih. Aku boleh. ngopi deh. Silakan. Kopi. Air putih boleh. Air putih aja deh. Air putih Oh, silakan. iya. Mau air putih juga? Oh enggak. Nah, tadi kan nonton film horornya kan. Pengen nggak sih main film horor? Kalau Melin sendiri pingin sih, cuma ya rada takutnya banyak kejadian ganjil gitu takutnya. Pernah dengar? Pernah dengar ini? Ya? Pastilah, pasti itu pasti ada. Setiap Orang perfilman syuting kan gitu biasanya ya. gitu kan ya, ada entah ada penampakan. Apa yang paling itu santer gitu?
cerita apa yang paling santer? Cerita. Pernah didengar sama Melin pas lagi syuting apa gimana? Ada sih teman Melin juga yang dia emang kerjanya di situ. Dia bilang banyak keganjilan yang jelas. Pokoknya jangan sampai ngomong sompral gitu. Di situ juga boleh ngomong sompral. Di daerah mana tuh yang nggak boleh ngomong sama? Ya biasanya kalau di gedung-gedung yang bener-bener Emang tempat-tempat yang memang angker gitu. Oh, artinya nggak boleh ngomong sembarangan ya? Tempat keramat gitu ya. Keramat-keramat kayak deket-deket kuburan. Kan ada juga syuting yang deket-deket kuburan. Nah, Ada di kuburannya malah ya. benar. Nah kalau Vina mau juga main film horor? Iya, pengen sih, tapi kayaknya lebih tertarik kayak apa? Hantu yang gadis jembatan Ancol ya. Si manis jembatan Ancol. Manis ya. Nih jadi semanisnya, jadi Jembatannya. Soalnya. Dipisahin jangan digabung. Nah, pengen jadi hantunya atau jadi kan suka ada ininya ya, Iya. apa namanya? Lawannya hantu lah katanya. Kalau aku pengennya peran utamanya dong. Dan utamanya kan bisa jadi hantunya bisa jadi lawan hantunya. atau bisa jadi sebelumnya kan belum hantu dulu, terus kejadian jadi hantu. Biasanya kan kayak gitu. Kalau peran utama begitu biasanya. Ya kan gini, kalau peran biasa beda dengan berperan sebagai hantu kan gitu. Hantu kan udah didandanin serem terus harus berakting seperti hantu gitu kan. Iya. Oke, kembali ke Horror Screen Festival ya, Jakarta Horror Screen Festival. Ini kenapa mengangkat mimpi horor ya setelah nonton film horor itu supaya ukurannya sukseskah film horor itu Ya. menghantui atau menakut-nakuti penontonnya, karena itu kan juga menjadi harus capaian gitu Seberapa kan. jauh bisa masuk ke dalam Masuk ke dalam alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Sehingga nah kalau misalnya film horor kita udah nyampe ke tingkatnya ke situ, ya berarti kualitas sudah makin bagus. Artinya kualitas cara menyampaikan cerita itu kepada penonton, kemasannya, musiknya atau visualnya itu benar-benar bisa bisa masuk. Gitu. Jadi ya itu bisa jadi sebagai ukuran lah. Nah kalau misalnya nonton film horor tiba-tiba mimpinya beda dengan itu, berarti belum berhasil. Atau mimpinya film yang sebelumnya, nah berarti ini dilewatin. atau jangan-jangan habis nonton film horor nonton film komedi. Jadi iya, bisa jadi. Nah itu kan seberapa dalam ya menanam di bawah sadar kita. Kalau kita benar-benar terus terteror, sukses ke sini. Lebih sukses lagi kalau yang nonton banyak. Tapi betapapun kan ukurannya industri ya. Benar. Ya tahu. Nah, tadi kan makanya kesuksesannya itu bukan hanya di musiknya doang, bukan hanya di si aktornya. Jadi satu kesatuan itu Ya tim menjadi itu menjadi satu formula. Kadang-kadang misalnya katakan sutradaranya terhebat, DOP-nya terhebat, pemainnya terhebat, ya kan? Terus apalagi penata musiknya terhebat, belum tentu menghasilkan film bagus. Iya. Belum tentu. Kalau tidak semuanya kawin gitu. Iya, karena ketika semuanya juara itu masing-masing punya ego. Harus ada yang super ego sehingga bisa mengatur semuanya. Ya kayak main bola lah, kalau misalnya semua pemainnya kayak Messi nggak mungkin ngegolin. Iya, semuanya penyerang ya. Semuanya menyerang kan, harus ada yang menjaga gawang kan. Nah itu maksudnya begitu. Ya mudah-mudahan teman-teman tadi kan pengen main horor juga kan. Iya. Mudah-mudahan ada satu peran yang pas gitu ya. Tapi sebenarnya perlu diingatkan juga kalau main film horor itu agak sulit untuk cepat dikenal mukanya, karena kan dengan make up yang begitu ini kan Ya. kayak horor atau film yang film laga-laga kayak Brahma Kumbara, terus Contohnya Mak Lampir ya. Ya, Cukup Mak butuh Lampir. lama untuk tahu bahwa itu Farida Pasya. Nah, ya, udah tahu maksudnya berarti kayak gitu. Mak Beda- Lampir sangat terkenal, tetapi siapa yang memerankan wajahnya kayak apa cukup lama. Cukup lama. Beda dengan main kayak Dilan gitu kan. Nah, itu kan udah langsung tuh. Kenal ya. Langsung semuka. Makanya kadang-kadang untuk mengawali itu kadang-kadang orang enggak, ntar dulu deh, drama dulu yang biar ini. Nah, berpikirannya sama nggak begitu? Kalau Melin sama Vina, sorry. Ikutin Milen doh. lagi ini soalnya kasusnya. Ya udah nggak usah dibahas itu. Iya. Kalau misalnya ada film pop sama horor dalam waktu bersamaan, nawarin mau pilih yang mana dulu? Film pop sama Horor. horor. Kalau aku horor.
Oh, Karena berarti aku suka memang- banget. Karena dia suka. Berarti udah menjiwai. Kalau Vina? Nggak apa-apa sih. Mungkin lebih ke itu deh. Apa tuh? Itu dia tuh. Penuh ini nih misteri nih orang. Banyak cowok-cowok ganteng ya. Apalagi kalau yang ngajak ini opa di sana yang ini ya. Iya. Iya. Kita ngobrol udah kelamaan nih. Oke. Kita harus saatnya. Bukan kelamaan sih. Maksudnya kita harus saatnya baca puisi. Puisi. Silakan. Minum. Itu ada kue, boleh sambil nikmatin. Iya, Masa gratis. kopinya belum tuh? Katanya nggak ngopi. Ambil ya? Oh iya. Iya, silakan. Ini namanya Ntar sini nggak apa-apa. kue ongol-ongol. Kue ngolong-ngol. Mm-mm. Oke. Apa Ki puisi pagi ini Ki? Ya kali ini kita pengen ngomongin tentang orang pada ngumpul di sini di puisi pagi, ngomongin satu tema tertentu. Saya kasih judul ngumpul di puisi pagi. Ngumpul-ngumpul di sini di puisi pagi, bercerita tentang sensasi, bercerita juga tentang mimpi. Sensasi dibuat untuk meraih mimpi. Mimpi dibangun untuk mewujudkan kreasi. Mimpi yang nyata, nyatanya mimpi. Walaupun kita tetap berkreasi, kalau hanya bicara itu mudah, kalau hanya berkhayal itu tak susah. Yang susah kalau hanya berkhayal tak mewujudkan lewat kreasi. Biarkan di luar pada ribut, biarkan di luar pada adu mulut. Tak perlu takut, tak perlu takut, tak perlu kalut. Mereka sama-sama saudara kita. Sejauh bertengkar untuk kesejahteraan, selayaknya kita bersyukur. Kita mesti salut kalau mereka bertengkar seputar kreasi dan mengejar mimpi. Di luar banyak yang emosi. Jagalah jangan sampai perang saudara. Orang-orang sudah kasak kusuk, nyempil di antara derita rakyat. Terima kasih. Mantap, Mimpi Baki. apapun boleh, berkreasi apapun boleh, tapi jangan nyempil di kesulitan orang lain. Iya. Itu cerita. Ya tafsirnya masing-masing. Ya. Ya kan. Ulang pada. Ya semoga mimpinya yang horor jadi indah lah ya Ki ya. Iya. Iya. Ini mau kemana nih hari ini? Kerja lah, Kerja. pagi masih pagi. Siapa? Mau ikutan casting nggak? Yuk kalau mau ikutan casting, Ayo. kita mau ke arah sana nih. Gitu. Yuk. Jangan Kebetulan film horor nih. Oh, iya. ya kan? Ini kan nggak tertarik horor. Nggak apa-apa, saya nemenin Coba aja, dulu, oke, ya oke. kan. Ya wis, mau Ayo, Vin. Yuk. Pak Toto, terima kasih ya. Kopinya Oh, iya. enak banget. Alhamdulillah, Baki. Waduh. Ini saya catat ya, Terima Baki. kasih ya Pak. Ya, Pak. catat. Makasih ya Pak. Yuk. Sini Sama-sama. ya. Ini mau ikutan pada? Iya dong, mau ikut nggak? Ntar aja Ntar beres dulu ya. dulu ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Mas Boxer Baki. Aduh, alhamdulillah. Tambah. Belum dicatat utangnya udah kabur. Ini dilukis.